Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Stata. Kali ini di video nomor 3 kita akan diskusi soal statistika deskriptif dengan menggunakan chart, histogram, dan beberapa chart lain yang akan menggambarkan variabel yang kita analisis. Baik, kita akan segera mulai. Kita masih menggunakan data auto.dta ya rekan-rekan. Jadi segera saja kita panggil file tersebut dengan mengetikkan webuse auto.dta. Nah, sudah muncul ya rekan-rekan. Kita akan segera melakukan analisis histogram. Jadi perintahnya cukup kita ketikkan his yang merupakan singkatan dari histogram kemudian diikuti oleh nama variabel. Jadi contoh kita akan melakukan analisis histogram pada variabel price. Baik, sudah muncul gambarnya ya rekan-rekan. Ini merupakan sebaran data yang menunjukkan densitas data price. Jika kita menginginkan price berdasarkan frekuensi, kita juga bisa melakukannya di stata dengan menambahkan option frekuensi. Jadi perintahnya masih tetap his, diikuti oleh nama variabel, kemudian kita berikan option frekuensi. Nah, sudah muncul, tetapi di sini ada perubahan. Jika di gambar pertama itu menunjukkan densitas, di gambar kali ini variabel atau aksis Y itu menunjukkan frekuensi. Kita juga bisa menambahkan kurva normal pada gambar ini dengan menambahkan option lagi, yaitu normal. Jika kita ketikkan his, kemudian nama variabel price, diikuti oleh option frekuensi, kemudian kita beri perintah normal. Nah, sudah muncul ya rekan-rekan. Garis hijau ini menunjukkan garis yang menunjukkan kurva normal. Jadi kita bisa melihat bahwa data price ini pada sisi bawah kita lihat frekuensinya melebihi dari kurva normal, sementara di tengah ini terlihat kosong, yang artinya frekuensi price ini di bawah frekuensi kurva normal. Berikutnya kita akan melakukan analisis box plot ya rekan-rekan. Jadi kita langsung aja, perintahnya adalah graph, kemudian diikuti oleh tipe gambarnya yaitu box. Kemudian diikuti oleh nama variabel yang hendak kita gambarkan box plot dan whiskersnya. Kita gunakan price, coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul rekan-rekan, di sini ada garis atas, garis bawah, dan sebuah kotak ya. Garis atas ini menunjukkan batas atas dari inner quartile range, sementara yang bawah menunjukkan batas bawah inner quartile range. Sementara bagian bawah dari kotak ini menunjukkan P25 atau kuartil 1. Sementara yang atas adalah P75 atau kuartil 3. Sementara garis yang melintang di antara batas atas dan batas bawah atau P25 dan P75 ini adalah P50
atau median, atau juga biasa disebut dengan kuartil kedua. Nah, sementara titik-titik yang menunjuk yang di atas batas atas inner quartile range ini adalah outlier dari variabel price. Kita juga bisa melakukan analisis ini berdasarkan variabel kategorikal. Jadi kita akan melakukan contoh, kita lakukan dengan variabel kategori foreign. Kita ketik graph, diikuti oleh box, kemudian nama variabel price. Nah, untuk membuat box plot dari kedua kategori dalam satu gambar, kita gunakan perintah over, diikuti oleh variabel kategorikan, yaitu foreign. Nah, sudah muncul ya rekan-rekan. Jadi kita lihat ada penggambaran sebelah kiri adalah penggambaran dari data harga kendaraan domestik, sementara sebelah kanan menunjukkan data harga dari kendaraan impor atau asing. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk data harga sebelah kanan, yaitu harga kendaraan impor, ini sepertinya terlihat lebih normal ya rekan-rekan, karena medianya ini tepat di tengah antara P25 dan P75. Nah, kemudian apa bedanya perintah over dan buy? Karena di Stata kita mengenal satu analisis ya, itu bisa diberi option over dan bisa diberi option buy. Prinsipnya adalah over itu melakukan analisis, dua atau lebih analisis berdasarkan variabel kategori, namun gambarnya dijadikan satu. Sementara buy ini dilakukan satu per satu, jadi satu gambar, satu analisis. Coba kita lakukan perintah graph, box, kemudian variabel price, diberi perintah atau option buy foreign. Kita lihat hasilnya muncul dua gambar. Jadi rekan-rekan nanti bisa memilih apakah analisis ini akan kita lakukan satu per satu, jadi satu gambar, satu analisis untuk satu kategori, atau kita jadikan satu gambar, kemudian box plotnya ini berdampingan. Selanjutnya kita akan mencoba grafik pie. Langsung saja kita ketikkan graph diikuti oleh perintah pie. Kemudian diikuti lagi oleh variabel yang ingin kita gambarkan pie-nya, yaitu price. Nah, jadi rekan-rekan, pie ini nanti akan menunjukkan sebaran data harga berdasarkan sebuah variabel kategori. Nah, di sini karena variabel kategorinya hanya satu, yaitu foreign, kita bisa berikan option over, kemudian diikuti oleh nama variabelnya yaitu foreign. Nah, supaya lebih menarik, maka pie ini bisa kita pecah menjadi dua bagian, yaitu bagian yang ingin kita tonjolkan dan sisanya tetap jadi satu. Jadi misalnya kita akan memisahkan atau menonjolkan mobil asing. Jadi kita beri perintah pie, kemudian nomor bagian, jadi karena hanya ada dua, jadi 1 dan 2, kita beri nomor 2, kemudian kita tambahkan perintah explode. Ini maksudnya adalah pie-nya ini akan dipisah. Nah, kemudian kita akan berikan yang dipisah itu kategori yang mana,
kemudian kita beri label, kemudian tetap nomor 2, dan kita beri tanda atau perintah bahwa labelnya itu berupa angka persentase, yaitu persen. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul ya rekan-rekan. Ada sebuah lingkaran atau pie dengan warna yang berbeda. Warna orange ini adalah mobil asing dan warna hijau ini adalah mobil domestik. Antara mobil asing dan mobil domestik ini terpisah, dan ini yang tadi saya maksud bagian mana yang akan kita tonjolkan dengan label persentase. Di sini tadi yang kita tonjolkan adalah mobil asing. Jadi bagian pie nomor 2 yang kita tonjolkan. Baik, kita lanjutkan ya rekan-rekan. Stata juga bisa menggambarkan sebuah chart yang menunjukkan perbandingan antara variabel yang kita miliki dengan distribusi normal. Kita punya dua cara. Yang pertama dulu yaitu P perintah atau kode P-norm. Ini menunjukkan perintah bahwa kita menginginkan stata untuk melakukan analisis probability kumulatif pada variabel price, kemudian kita bandingkan dengan probability pada kurva normal. Jadi kita bisa melakukan perintah binom kemudian diikuti oleh nama variabel. Nah, kita lihat garis hijau dari bawah sini yang linier sampai atas melintang di diagonal ini menunjukkan garis normal. Sementara kita lihat bahwa data price ini ternyata meliak-meliuk ya. Jadi agak belak-belok di bawah, di antara ini ya, di nilai bawah kita lihat bahwa data yang kita miliki berada di atas, sementara di tengah ini menunjukkan berada di bawah garis normal. Jadi sekilas mungkin kita bisa simpulkan bahwa variabel harga ini tidak normal secara visual ya rekan-rekan. Nanti kita bahas secara detail bagaimana kita menentukan sebuah variabel itu normal atau tidak. Jadi secara visual kita bisa menyimpulkan bahwa variabel harga secara umum, baik itu mobil domestik maupun mobil asing, ini terdistribusi secara tidak normal berdasarkan probabilitas kumulatif. Nah, kita juga bisa membandingkan data ini menggunakan perbandingan kuantil. Nah, perintahnya adalah qnorm ya, maksud saya qnorm, kemudian diikuti oleh perintah price. Kita lihat hasilnya. Nah, sedikit berbeda ya rekan-rekan. Jadi di bagian tengah perintah qnorm ini tetap di bawah garis normal, tetapi jaraknya tidak terlalu jauh. Sementara di ujung, baik atas maupun bawah, ini terlihat agak menjauh dari garis normal. Ini sesuai dengan beberapa sumber yang saya baca ya rekan-rekan, bahwa untuk perintah qnorm atau perbandingan distribusi normal menggunakan kuantil, ini sensitif di ujung, baik ujung bawah maupun ujung atas. Sementara jika kita menggunakan p-norm atau probabilitas kumulatif, maka perintah ini lebih sensitif di bagian tengah. Tetapi kita masih bisa menyimpulkan bahwa
variable price ini juga terdistribusi secara tidak normal. Jadi untuk simpulan mungkin masih konsisten. Nah, pada perintah pnom dan qnom kita bisa menggunakan perintah if. Jadi jika kita memiliki variabel kategorikal, kita bisa melakukan perintah qnom pada salah satu kategori, tetapi tidak bisa dilakukan untuk semua kategori secara langsung seperti tadi pada perintah py, grep py ya. Jadi kita lakukan perintah pnom atau qnom satu per satu dengan menggunakan perintah if. Jadi perlu dicatat dan diingat, pada perintah pnom dan qnom ini tidak berlaku option by dan over. Jadi hanya bisa if. Kita contohkan qnom price, kemudian perintah if. Kita lakukan salah satu di mobil domestik. Ada dua cara untuk memilih kategori domestik. Jadi kita bisa menggunakan perintah if foreign sama dengan 0. Saya beri catatan tanda sama dengannya 2 kali ya untuk fungsi logik. Sementara jika matematis tanda sama dengannya cukup 1. Jadi di sini if foreign sama dengan 0 ini menunjukkan bahwa kita akan melakukan perintah qnom pada variabel foreign price pada variabel foreign yang bernilai 0, yaitu mobil domestik. Cara ini bisa digantikan dengan memberikan tanda seru di depan variabel foreign. Ini sama ya rekan-rekan, kita lihat hasilnya. Nah, masih sama seperti gambar qnom pada variabel price secara umum. Jika kita ingin melakukan perintah qnom pada mobil asing, maka ada dua cara. Yang pertama ini menggunakan if, kemudian foreign sama dengan 1. Jadi kita memilih nilai 1 pada variabel foreign, yaitu mobil foreign, atau di sini kita cukup menuliskan foreign, if foreign secara langsung. Nah, di sini agak berbeda karena memang datanya lebih sedikit ya rekan-rekan, jadi kita masih bisa melihat pola yang sama untuk variabel harga baik pada mobil asing maupun mobil domestik. Nah, kita juga bisa melakukan analisis kuantil dengan membandingkan kuantil pada variabel A dan kuantil pada variabel B. Bahkan kita bisa melakukan fungsi-fungsi matematis, misalnya menganalisis gambar atau distribusi perbedaan nilai dengan min antara dua variabel yang kita analisis. Tetapi itu kita lanjutkan pada video berikutnya, karena kita harus menginstal dulu ADO atau prosedur di Stata. Demikian ya rekan-rekan, jika ada pertanyaan atau komentar atau ingin menambahkan, silakan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.